Dulu mondok di Umi Ida setahun di rumah SMP kelas 2, terus mondok lagi SMA. Pernah nggak teteh nangis di kamar mandi? Kapcagi? Soalnya tetehnya aku mikirnya dia pernah coba nangis di kamar mandi. Dia pernah nggak? Nah, dia menangisnya di atas toren. Ini aku di kamar mandi terus merasa paling tersakiti banget ya, paling sedih-sedih. Padahal kan kamu sendiri yang pengen mondok kan? Tapi kayak pas lagi di pondok tuh padahal timbang di Cigombong doang ya. Tapi aku merasa paling aku paling jauh rumahnya. Jauh. Sering banget ya pokoknya dia nangis, habis dijenguk pasti nangis dulu. Padahal sering banget dijenguknya. Seminggu sekali. Dulu mah teteh pas lagi di itu, karena dulu kan pertama sih awal-awal kayak belum lama Abi meninggal gitu, jadi kayak motivasinya tuh kuat banget gitu pas lagi di pondok. Pokoknya gue harus bisa nih. Bener. Terus pas ngafal tuh kayak tiap ngafal Nangis. liatin langit gitu. Beneran, ya Allah pokoknya aku harus bisa gitu. Soalnya itu kan dia di lantai 2 gitu kan kobongnya, kamarnya. Nah di ujungnya tuh ada toren gitu, toren kepake. Ada apa sih kayak koridor segitulah di atas torennya gitu. Nah dia sering kali ngafalinnya di situ sambil ngeliatin. Tapi emang nggak panas? Panas sebenarnya. Tapi nggak tahu kan, orang kan yang namanya ngafal kan suka nyari tempat-tempat yang enak. Ya tapi tetap aja tuh kalau panas mah nggak betah lah. Nggak tahu, tetap betah aja kalau gitu. Mungkin nggak terlalu panas kali, atau nggak tahu deh. Kebayang itu. Pertanyaan kedua, Teteh pas lagi di Riyadh pernah digangguin gak sama setan? Dia apa? Matang bulu. Iya matang polo. Soalnya kalau di RCT ya kebanyakan kalau lagi matang polo tuh gangguin mulu coba. Ada aja gangguan Teh Elis juga pernah digangguin. Iya. Batuk sih. Nggak tahu. Keluaran gitu kali tuh. Nggak tahu ya. Kalau nggak selama deh. Dulu mah di horor banget ya. Iya. Dulu mah kan santrinya juga belum terlalu banyak. Gak sebanyak sekarang. Udah gitu kayak awalnya tuh gelap gitu. Tapi emang iya tahu. Iya apalagi kan? aulanya yang bawah. Pokoknya itu mah kayak bener-bener Kamar ujung. iya banget, Ujung itu banget mah. itu. Ih. Sekarang mah udah terang banget. Jadi kita sekarang cerita horor di pondok. Iya, betul sekali. Tapi nanti dulu tuh lebih takut horor sama manusia. Kayak maling gitu, Iya. yang ngintip-ngintip. Iya. Emang suka ada di Suka. ngintip? Katanya sih awalnya tuh denger cerita kakak kelas gitu. Kakak kelas dulunya pernah ada orang yang datang emang buat ngintip doang. Udah gitu ngintipnya sampai ada yang berani megang-megang gitu. Iya kan? Yang berani Serem dibawa banget. merinding. Makanya lebih takut sama orang daripada sama setan. Iya sih, terus yang dipegang-pegang itu dia nyadar nggak? Sadar, cuman dia nggak berani gerak apa. Cuman akhirnya apa ya? Pokoknya waktu itu akhirnya dia yang bangun, terus dianya kabur gitu. Ketangkep nggak? Enggak. Awalnya tuh dulu pondok itu kayak pintunya tuh cuman satu kan. Terus pintu si kamar-kamarnya tuh nggak pakai pintu. Iya, jadi tuh ada si koridornya, pintu satu di depan. Nah, si kamar-kamarnya itu nggak ada pintu lagi. Iya kayak lorong-lorong gitu kan, nyambung kan? Iya, Iya kayak di pondok aku. iya kayak gitu. Justru awalnya dulu pintunya juga jarang dikunci. Malah ada yang di ujung tuh nggak ada pintunya apa ya? Ih, Apa serem ada pintunya banget. gitu? Pokoknya bener-bener kayak emang kurang ketat gitu loh penjagaannya. Karena namanya juga masih zaman dulu ya. Akhirnya ini deh apa? Sekarang dibenerin ada pintunya masing-masing, ada kuncinya gitu. Terus sekarang lebih aman lagi, udah terjaga. Yalah katurannya udah. Iya. Kan kamunya juga wah munculnya kan di depan. Terus juga udah rame banget kan kalau sekarang. Kalau dulu tuh masih sepi banget. Jadi Iya, kawasan bener-bener tuh putrinya kayak di hutan banget deh. iya, kawasan Aku putrinya tuh benar-benar gampang banget diakses. Tapi cerita horor di sana juga nggak kalah menghebohkan sih. Kayak serem banget. Setiap harinya ada aja nggak tapinya? Tapi kalau Nadia kayaknya nggak ngalamin sih. Cuman cerita-cerita orang-orang zaman dulu. Nggak pernah, nggak di tahunan teteh nggak pernah ngerasain, nggak pernah kayak lagi apa terus diganggu gitu.
Kalau Nadinya sendiri mah nggak ada. Oh iya. Sama sih juga nggak pernah. Ya kan cuman kayak orang-orang doang kan. Iya, kalau orang-orang gitu sering. Kadang suka ada yang pura-pura jadi hantu padahal dia manusia gitu. Paham nggak? Pura-pura kesurupan kalau suruh. Enggak. Jadi misalkan kayak jam 11:30 malam nih, mau ada orang masuk. Sedangkan masih ramai di kamar mandinya. Nah, nanti tiba-tiba ada suara hihihi gitu. Padahal ternyata dia tuh manusia. Cuma ngiseng doang. Akhirnya kan dari situ orang-orang pada takut kan. Akhirnya pada tidur mereka. Main beraksi lah dia gitu. Serem banget. Makanya serem banget. Tapi pernah sih horornya kayak kesurupan-kesurupan gitu. Cuman kayak itu mah ada yang nyampe kesurupannya tuh dia lama gitu deh. Masuk keluar gitu. Nyampe kayak dibujukin gitu sama pimpinannya ya supaya biar keluar tuh si hantunya. Tapi tetap nggak mau itu mah. Terus Dia mau apa? dibacain katanya dia suka sama si orang itu, sama si yang punya badan itu, jasad itu karena dia rajin. Dia apa ya waktu itu? Pokoknya disukain lah sama si jin itu. Nah, nyampe pernah dibacain surah jin kan sama itunya. Malah si hantunya ngikutin coba. Rajin, pinter dong. Iya, aku juga bisa gitu kata dianya. Katanya nama hantunya siapa ya? Ada namanya gitu deh. Aisyah apa ya? Fatimah. Nyampe orang itu berhenti, sekarang nggak tahu di kabarnya gimana. Katanya sih ada yang bilang masih tetap ikut sama dia. Iya. Katanya ada yang bilang. Seru, kasihan. Tapi ada juga yang enggak. Itu masa santrinya, si hantunya nyampe ngenalin santri yang udah lama di sana. Ngenalin? Iya. Ngomongin. Ih, merinding. Kayak apa sih? Kan itu kan kamarnya kamar berapa gitu. Ada di situ tuh ada santri yang udah lama banget gitu. Akhirnya dikenalin. Tuh, itu mah si Neng ini. Saya juga mau intinya kayak udah hafal gitu sama dia gitu. Katanya ini hantu bener-bener penunggunya banget nih. Keren banget pokoknya dia. Dulu kan kamarnya ke belakang gitu ya, Teh ya? Iya, air itu gitu kan nggak sih, serem Teh? banget kan. Ih, serem banget tau itu bener-bener kayak lagi di udah mana lampunya juga remang-remang. Dan Teteh tuh bingungnya kenapa Teteh mau mondok di situ coba? Kan dulu Tapi tuh dulu Teh dulu nggak survei. iya, dulu tuh dipilih kan ada daerah puncak, ada di daerah, pokoknya daerah Bogor semua. Terus akhirnya ngecek Sana. yang itu kan salafi banget ya. Dan bangunannya juga kayak airnya masih nimba. Airnya juga kotor banget kan dulu mah di ponokan Teteh dulu itu ya. Iya, si kerannya tuh kan airnya dari sungai kan. Kalau kadang itu juga kadang keluar kadang enggak. Terus seringnya mah nimba dari si sumur Iya, itu. kan kalau elit banget lagi. Kadang limbahnya juga nggak ada talinya, Pak Ju. Kita pakai gitu nyerok. Gimana sih? Ada tali, cuman nggak ada kayak di yang langsung dilempar gitu si embernya. Jadi kayak gitu. manual gitu. Iya gitu. Itu mah zaman dulu padahal kayaknya nanti dulu pondoknya nggak dulu banget ya. Dulu banget tau. 2010. Enggak lah, Abi aja meninggal 2012. Iya ding. Jadi 2013 2014-an kali. 2013 deh kayaknya. Keluar 2015. 2015. 16 aku kuliah. 2015 nya kuliah. Oh iya langsung. Iya. Maksudnya dari bangunan si yang bagus itu di puncak, tapi kenapa Nadia milihnya yang itu gitu? Nadia juga bingung nggak tahu. Karena juga cerita horor. Tapi di pondok kamu tuh yang ini tahu Ju, yang orang gila masuk. Itu bener-bener serem banget. Itu orang gila kan di sana tuh. Terus apa namanya tuh gilanya tuh gara-gara kalau nggak salah ditinggal nikah. Ya Allah. Kalau nggak salah tinggal nikah pokoknya kayak gimana gitu. Nah terus si cowoknya tuh marah-marah ke ceweknya karena kayak kenapa sih? Yang cowoknya orang gilanya kan? Iya orang gila kenapa sih jadi gini. Disumpahin lah sama si cowok ini. Ke si Ceweknya, ceweknya. iya ceweknya malah Nyumpahin balik. nyumpahin kita kan lewat ilmu gitu loh deh. Jadi dampak ke si cowoknya dikirimin gilanya gara-gara dikirimin sama ceweknya. Bukan gila karena stres dan jadi nikah gitu. Gilanya kayak dikirimin bisnis. Iya gitulah pokoknya. Iya. Nah ternyata pas lagi malamnya itu bapaknya lupa ngunci kamarnya. Soalnya gara-gara buru-buru nganterin orang yang mau lahiran.
Oh jadi si orang gilanya biasanya di kamar. Iya, dikunci gitu, nggak pernah keluar kamar. Makan dianterin, apa dianterin, kecuali kalau pagi gitu. Tapi misalnya. jauh dari situ rumah kamar. Jauh banget. Oh jauh banget. Rumah dia tuh kayak Desa Putra gitu loh, dia deket. Kalau dia tuh naik dulu tangga gitu. Udah mana bapaknya tuh RT gitu kalau nggak salah. Jadi pas lagi ada yang melahirkan langsung dianterin kan pakai mobil ambulans gitu. Nah lupa lah nggak dikunciin tuh kamar anaknya. Kabur. Ponakan aku dulu nggak ada gerbang ya teh. Iya. Tapi nggak sih gerbangnya kan Iya. bener-bener plong gitu. Terus itu udah mana emang kamarnya juga nggak pernah dikunci. Ya mikirnya emang aman-aman aja, nggak pernah ada siapa-siapa ini. Ternyata kalau gitu emang apa namanya itu dia masuk ke kamar atas. Pokoknya ada 2 kamar aja itu, kamar kecil sama kamar yang gede itu. Nah kamar kecil itu biasanya kayak dipakai sama orang-orang kayak nggak pernah setiap hari ada yang tidur di situ, tapi nggak ada tuh siapa aja gitu orangnya yang mau aja. Nah karena terus di situ teman aku dia emang katanya ketiduran apa gitu di situ. Di kamar kecil itu. Iya, sama temennya lagi ngobrol apa gimana ketiduran atau gimana. Ya udah gitu langsung tidur, maksudnya nggak siap-siap pakai baju itu nggak Masih pakai baju gaji gitu ya. siapa sih ngomongnya. Terus? Kayak gitu lah pokoknya. Di situ tiba-tiba dia tuh ngerasa si orang gila itu megangin paha dia teh. Diraba-raba gitu. Dia langsung teriak. Apa ya? Abi apa ayah apa ibu gitu. Mama gitu. Langsung itu langsung kabur. Nah ternyata tuh pas lagi dia teriak tuh emang A-nya bangun, A yang di rumah bangun gitu. Dicari tuh kan, cari kemana-mana gak ada. Ternyata apa coba? Dia diem di bawah tangga. Bawah tangga mana? Di bawah tangga yang aduh merinding banget demi Allah. Di bawah tangga yang ada kamar mandi di aula. Oh yang ada keran. Iya, terus teman aku tuh gini. Aduh, cepat lagi. Ini siapa ya? Kok ada apa namanya? Ada orang rambut kribo gitu, katanya ngomong gitu. Emang itu ada teman aku yang lagi mau nyari memori musik box malam-malam. Kata dia tuh dipikir temen aku. Kayak oh si ini kali ya gitu, nggak mikir kalau itu tuh orang gila itu gitu. Di situ udah tuh cari kartu memori. Gak lama kemudian pas lagi temen aku mau tidur, dengerlah teman aku tuh teriak. Gitu langsung tuh dibangun. Oh jadi si orang gilanya lari dulu baru dia teriak? Enggak, jadi teman aku ngelihat pas lagi si orang gilanya naik ke atas. Oh, iya paham. Iya kan, paham kan? Nah teman aku tuh lagi di tangga kamar bawah, tau gak sih itu tangga kamar bawah deket rumah ibu ada tangga, yang kan aula. Oh, yang samping aula. Nah, lagi jadi di situ tuh dia tuh sama temennya bertiga. Di situ udah deh. Gak dibawa pusing, ada dia tidur, tiba-tiba kedenger temennya teriak. Langsung lah, untung dari situ tuh semua anak cowok setiap harinya pasti ada yang bulis. Tapi itu si orang gilanya ketangkep nggak? Itu yang katanya ketemu di kolong, nggak ada yang nemuin di kolong. Nggak. Katanya tuh kata si siapa namanya tuh? Temen kamu? Iya kata teman aku tuh katanya tadi habis dari atas katanya ngomong gitu. Kan pas lagi denger teman aku teriak, aku lihat di jendela. Aku lihat itu turun ke bawah ke kolong situ tapi kayak sekelibet doang gitu katanya ngomong kayak gitu. Akhirnya lah dicari kan dikejar-kejar, ternyata benar gitu, ternyata si itu orang gila itu. Tapi nggak ketangkep? Enggak, udah mesti ditangkap gini ngapain deh, emang udah stres gitu kan. Iya sih. Diapain? Tapi maksudnya dia diapain ke orang tuanya, ke Pak RW? Ya dia omongin minta maaf dong sih orang maaf soal lupa ngisi gitu deh. Bisa kalau lihat orang itu serem banget ya kan lebih takut orang tahu daripada bener, itu daripada hantu. Kayak hantu mah dulu yes, banyak juga sih cerita-cerita hantu. Tata juga sempat ngalamin kayak sering-sering rep-repan gitu-gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan dulu kan kalau kayak begadang di majelis ya, suka pada tidur di majelis tuh, misalkan kayak ngapalin ketiduran gitu, atau emang mau tidur di majelis gitu. Biasanya kalau misalkan jadwalnya malam riaduh tuh suka pada tidur di situ. Nah itu tuh Tata tidur di situ kan, karena nggak biasa tidur di tempat terbuka gitu ya. Akhirnya kayak udah mah tidurnya tuh nggak rapi gitu loh, nggak bersih gimana sih? Di mana aja nancol gitu kan gimana gitu rasanya. Tidurlah, itu mah Tata di situ. Ini rep-repannya apa sih? Ada yang bersih-bersihin di aula. Iya, karena aulanya tuh kotor posisinya kan. Suka ada apa sih? Suka ada kantin gitu malamnya. Kantin yang bukanya malam doang. Nah, biasanya anak-anak tuh kayak kalau abis pulang talim tuh
pada Jajan. jajan. Akhirnya ya udah gitu di situ aja. Terus itu ternyata intinya rep-repannya ada orang yang nyapu. Terus katanya kalau kata orang-orang emang di sini kalau malam kadang dulu suka kayak gitu katanya gitu. Dulu tuh ada yang kalau misalkan malamnya kotor paginya tiba-tiba bersih. Katanya emang ada yang nyapuin. Nah katanya itu tuh si yang sama orang yang kesurupan itu. iya itu katanya. Itu memang ada penjaga situ kali ya katanya sih gitu, tapi nggak tahu, Allah alam bisawab. Oh ini cerita lagi satu. Jadi dulu, ini juga dulu ya sebelum aku datang, ceritanya sebelum aku mondok nih pokoknya. Itu katanya makanya pas lagi ke mondok tuh katanya siapa harus pakai celana tidurnya, nggak boleh nggak pakai celana. Nanti ada siapa manggilnya ya? Nanti ada siapa gitu pokoknya dipanggilan pocong-pocong gitu teh. Ada panggilan tapi namanya. Habis itu kata diceritain lah gara-gara aku nggak pernah pakai celana tidurnya kayak ngeyel gitu karena sama aku nggak pernah pakai celana kalau tidurnya gerah gitu ya. Ada diceritain dulu pernah ada santri dia tuh katanya tidur nggak pakai celana, pakai daster. Terus dasternya kebuka sampai paha. Tiba-tiba teman sebelahnya kebangun ngelihat lagi ada yang nongol coba teh di celananya. Ih Serem banget. itu mah katanya warna hitam gede banget. Katanya gini jongkok terus gini teh. Nggak mau takut nih udah Gini aja teh. minta tolong sebelah. Langsung diteriak gitu, langsung teriak dipunyiin lampunya, nggak ada lagi orangnya. Maksudnya udah orang iya lagi. gini, maksudnya nggak ada lagi gitu, hantunya udah hilang gitu. Serem banget. Kita kenapa sih nyeritain ini malam-malam ya? Ini kita jam berapa? Jam 12 kurang 7 menit. Ya udah sekarang yang lucu-lucu. Aku mah kebayang lagi. Tau kan dari itu aku tidur harus pakai celana mulu, jadi kayak ya langsung gue tiba-tiba ada yang ini gimana gitu. Aku bayang mulu makanya. Tapi Tete mau nanya, kamu bakal kayak gimana kalau ketemu orang kayak gitu, orang asing malam-malam? Iya nggak tahu deh, kayaknya aku bakal nangis terus yang teriakan. Enggak, kalau misalkan nih di rumah ceritanya. Iya Allah aku Kamu bayang. mandi, lagi buka pintu, tiba-tiba orang lagi gitu. Lagi mau maling misalkan gitu. Misalnya. Ih sumpah nggak tahu. Iya kan? Itu mah dulu Tete katanya kalau orang yang nggak berani banget tuh biasanya kalau ketemu orang nggak bisa apa-apa, napas juga nggak bisa, ngomong juga, mau teriak juga gitu. Oh iya. Iya katanya, kecuali kalau emang orang yang emang berani banget. Soalnya dulu tuh biasanya tuh dulu tuh diceritain orang yang kayak pernah jadi korban kayak diintip apa gimana gitu nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak. Karena dia juga takut kali. Iya. Terus ceritanya dulu tuh pas Teteh di sana ada orang juga yang datang. Teteh kan dulu kamarnya di pertengahan gitu ya. Nah si maling itu tuh, si orang itu ke kamar yang paling ujung ceritanya. Malam-malam kan. Nah terus kayak sekitaran malam itu tuh ada anak santri yang ke kamar mandi ceritanya. Dia emang katanya si santri itu tuh emang bener-bener berani sih, si cewek itu berani. Adik kelasnya tuh cuma si kecil, cuma dia emang berani banget gitu. Anaknya ke kamar mandi, dia nggak tahu sendirian atau berdua gitu. Papasan. Pas dia buka pintu, si maling itu juga mau masuk mau keluar gitu. Kayaknya baru mau masuk, dia mau ke kamar mandi, dia mau ke kamar mandi, si maling itu kayak sek gitu langsung ketemu. Terus gimana dia teh? Teriak itu sama dia. Oh iya. Iya, berani banget gitu, maling gitu. Semuanya kita bangun terus kedengar suara lari si malingnya gitu. Dan langsung pada panik itu mas, semuanya cewek-cewek doang lagi ya. Iya. Padahal di situ posisinya ada yang bulis, ada yang lagi itu Muter. patrol. Tapi tetap aja nggak kekejar itu si orang itu. Katanya kalau misalkan nggak yang berani banget tuh dia nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya aku kalau ketemu itu aku bisa teriak, dia diem aja. Iya kan? Kayak gitu. Kayaknya langsung lemas gitu, pingsan. Ih, serem banget. Dulunya juga kalau ngaji nggak berani lewat dari jam 12 teh. Kalau jam 12 kayak udah harus tidur gitu. Tapi setelah Anjay coba.
Dan gak sih ceritanya? Ini tapi setelah yang ditulis ya berani-berani aja. Soalnya emang kayak dia mikirnya aja nggak pernah merasakan hal yang kayak gitu. Iya sih, cuman dulu mah serem tau. Kalau aku biasa aja yang rasanya ya. Tapi karena cerita-cerita begini jadinya ke bawah apa mindsetnya. Udah pada ngantuk lagi. Udah dulu ya. Ket. Ngantuk banget nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Semoga nanti kita punya opening dan closing yang lebih baik. Iya. Kita closingnya kayaknya ket gitu aja teh gimana? Dan Ket. Iya, kita ngomongnya. Sekian dari kita. sekian dulu obrolan hari ini. Ket.